Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadis Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqul zulma. Sudah itu. At-tahaddus bin ni'mah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahaddusu bi ni'matillahi syukran wa tarkuha kufrun. Wa man lam yashkuril qalila la yashkuril katsir wa man la yashkurin nasa la yashkurillah. Wa jama'atu rahmatun wal farqatu adzabun. At-tahaddusu membicarakan bi nikmatillah, dengan nikmat Allah itu syukrun. Jadi kalau kita itu kan tiap hari ada nikmat, ada musibah. Yang dianjurkan itu membicarakan nikmat Allah. Wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka beritakanlah. Maka menceritakan nikmat itu lebih baik. Jangan disimpan. Dan menyembunyikan musibah itu lebih baik. Tidak usah diceritakan. Tapi manusia kebalik. Kalau ada nikmat diem, ada musibah ngomong. Gaji naik diem, di PHK cerita. Sekarang tidak gitu. Kalau ada nikmat ngomong, kalau ada musibah diem. Yo, Allah lebih senang gitu. Kayak orang tua melihat anaknya cerita. Aku mau ke edit bapakku, ibuku. Senang orang tua ceritain. Tapi anak cerita, aku mau diomelin ibuku. Orang tua tidak enak. Karena hakikatnya kita ceritakan musibah itu kayak orang menggunjing Allah. Maka at-tahadduts bi nikmati syukrun. Bentuk syukur itu adalah diantaranya mulut menceritakan nikmat. Alhamdulillah saya gini itu mulutnya. Hatinya mengakui itu pemberian Allah. Perbuatannya itu menunjukkan bahwa memang itu pemberian Allah, terus dia gunakan di jalan Allah. Wa tarkuha kufrun, dan meninggalkan menceritakan nikmat itu kufur. Tapi bukan kufur iman, tapi kufur nikmat. Kufur itu apa? Kufur itu nutup. Tidak ngakui bahwa itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya itu. Karena dari kufur nikmat itu bisa nyampe pada kufur iman. Kayak Korun ditanya, nah, kok kamu kaya? Ya ini karena ilmu saya. Bahasa kaya, nah aku kan pinter. Jadi dia menggantungkan kekayaannya pada kepinterannya, tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kufur nikmat. Itu kemudian mengakibatkan Korun tidak mau zakat. Zaman Nabi Musa kan zakatnya 1/10, tidak mau zakat. Karena kemudian oleh Nabi Musa dikejar zakatnya, maka Korun gimana memperdaya Nabi Musa? Maka Korun menyewa, bayar pelacur. Pelacur itu sejak dulu sudah ada itu. Bayar pelacur, suruh berzina. Ketika hamil, dia ditanya, siapa bapaknya anak ini? Nabi Musa, langsung. Ya ibaratnya sidang agung lah, ngumpul. Siapa bapaknya ini? Nabi Musa. Nabi Musa marah, pandang itu wanita. Ini namanya wanita pandang Nabi Musa ya takut. Karena Nabi Musa itu glegeri, itu menyeramkan, menakutkan, gagah menakutkan. Tapi sifatnya sangat pengasih, sangat penyayang.
Bukti Nabi Musa pengasih dan penyayang itu apa? Ketika Nabi Isra Mi'raj diperintahkan sholat 50 waktu, 50 kali. Nabi Musa lah satu-satunya orang yang usul pada Nabi untuk meminta keringanan pada Allah. Karena apa? Karena umat Nabi Muhammad nanti kasihan, tidak kuat loh. Itu bukti Nabi Musa itu sangat sayang pada umat Nabi Muhammad. Nah, wanita itu pandang Nabi Musa, siapa yang nyuruh kamu bilang gitu? Karena takut ngomong Korun. Keluar ada mustajab Nabi Musa. Ya Allah, tenggelamkan Korun berikut harta bendanya. Maka tenggelamlah Korun berikut harta bendanya. Diawali dari kufur nikmat, tidak ngakui ini pemberian Allah, tapi menyandar kepada ini adalah karena aku pinter gitu. Maka jangan sampai kita ketika kaya itu satu anggap karena ilmu kita, aku kan sarjana ekonomi, maksudnya dua karena usaha kita, aku kan kerja keras, kerja cerdas, jangan. Karena semua itu tidak lain pemberian Allah. Buat cerdas kayak apa, kayak apa, kalau Allah kasih cobaan kanker otak habis sudah, habis. Kasih penyakit yang mengerikan sudah habis. Maka orang itu sukses kan karena ditolong oleh Allah, dijauhkan dari penyakit, disukseskan usahanya, dijauhkan dari orang-orang jahat. Pinter kayak gimana orang kerja keras gimana, kalau kemudian dia disantet orang, dia tembak orang, mau apa? Nah, kesuksesan itu dari Allah. Wa man la yaskuril qalil la yaskuril katsir. Barang siapa tak bisa mensyukuri yang sedikit, maka dia tak akan bisa mensyukuri yang banyak. Karena syukur itu dimulai dari yang sedikit. Orang itu kalau sejak miskin tidak mampu bersedekah, maka sampai kaya 7 turunan dia juga tidak mau bersedekah. Karena bersedekah jadi orang kaya itu lebih berat daripada bersedekah jadi orang miskin. Miskin ini gampang, biasanya di duit kok. Punya 2.000 lepas lus. Nek kaya punya 20 miliar lepas ngosike. Maka jadilah orang yang dermawan selagi masih miskin. Insya Allah besok kaya pun tetap dermawan. Tapi ketika miskinnya pelit, maka sak sugih-sugih mesti pelit. Wa man la yaskurin nasa la yaskurillah. Barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, tidak terima kasih pada manusia, maka dia pun juga tidak terima kasih pada Allah. Maka milikilah rasa terima kasih pada manusia, meskipun kita tahu hakikat rezeki dari Allah. Hakikat rezeki dari Allah, tapi tetap kita berterima kasih pada perantara yang menyampaikan rezeki itu. Nikmat anugerah dari Allah lewat orang tua, terima kasihlah pada orang tua. Nikmat anugerah dari Allah lewat guru, terima kasihlah pada guru. Nikmat anugerah dari Allah lewat pemimpin, terima kasihlah pada pemimpin. Wal jama'atu rahmatun, bersama-sama, berjamaah itu rahmah, kasih sayang. Wal furqatu azabun, terpecah belah itu azab. Kalau umat Islam itu berjamaah, bareng-bareng, satu dengan yang lain mendukung, satu yang lain menguatkan, insya Allah orang kafir itu kesulitan untuk memecah belah umat. Tapi kalau dari furqah, perpecahan, saling gasak, saling gesek, saling gosok, saling tikam, saling menjatuhkan, itu orang non muslim tidak perlu menghancurkan orang Islam. Orang Islam bisa hancur sendiri. Maka kemudian mereka membuat satu media, YouTube, Facebook. Itu kalau kita tidak pintar menggunakannya, itu menjadikan perpecahan, permusuhan, berita buruk di share, saling serang antar tokoh, saling serang antar organisasi, saling serang antar partai politik. Orang non muslim
senyum. Kenapa? Mereka bisa menang tanpa harus kerja keras. Mereka cukup bikin lahannya saja untuk orang Islam berdebat sendiri. Makanya YouTube ini sing laris sing piye? Sing laris sing adu domba. Ustadz iki mbek ustadz iki didu, tek laris. Nek pengen golek duit ngono carane. Ustadz kelompok A dan kelompok B diadu. Nek perlu satu kelompok A dengan A ya didu. Rampung. Meriah di YouTube. Banyak komentar. Nah, itu nanti apa? View-nya banyak. View-nya banyak, maka uangnya banyak. Tapi kalau ngaji lurus-lurus saja, orang tidak lihat. Tidak menarik. Orang itu lebih tertarik untuk mendengar sesuatu yang heboh daripada sesuatu yang tenang, yang kalem. 26. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. At-ta'anni, tenang, sabar, itu dari Allah. Dan tergesa-gesa itu dari syaitan. Maka orang yang tergesa-gesa biasanya tidak cermat, tidak teliti. Kalau orang yang tenang, orang yang kalem itu insya Allah teliti. Maka jangan suka tergesa-gesa. Kecuali satu, mengurus jenazah. Mengurus jenazah itu yang baik cepat, tidak terlalu lama. Dua, menghidangkan jamuan untuk tamu. Kalau ada tamu datang, segera diberi makan, minum, minimal snack lah. Ketiga, menikahkan anak ketika sudah balik. Anak perempuan sudah dewasa, waktunya menikah, segera nikahkan. Apalagi kalau dia udah senang sama orang. Terus pacaran sebenarnya gak dinikahke. Jadi pengenalan, hancur-hancur. Segera tobat jangan ditunda-tunda, kerjakan dengan segera. Tobat kok kosek sok wae wis tuwa senom, jangan tobat ndang-ndang tobat. 37. Isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah, qati'ur rahim wa jarusu. Isnani, ada dua golongan. La yanzurullahu, yang Allah tidak melihat, ilaihima pada keduanya, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Siapa dia? Satu, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali persaudaraan. Itu tidak dilihat oleh Allah, dibiarkan, tidak diperhatikan oleh Allah, dijarni. Dengan saudaranya tidak akur, wis terima pisah. Jadi godhong ora bakal nyuwek, dadi banyu ora bakal nyau. Itu dosanya besar. Karena kalau orang memutuskan persaudaraan, setiap orang memutuskan persaudaraan, nanti ini saya umat Islam ini jadi lemah. Kenapa? Dengan saudara kandungnya saja tidak mau baik, apalagi dengan orang lain. Yang kedua, jarusu, tetangga yang jahat, tetangga yang jelek, tetangga yang usil, tetangga yang suka ganggu orang lain. Itu besok dijarni Gusti Allah. Rasulullah Muhammad SAW sangat memperhatikan tetangga dan memerintahkan untuk memperhatikan tetangga.
Sampai-sampai beliau itu menyuruh kalau masak dibuanyain kuahnya untuk apa? Agar bisa diberikan pada tetangga. Sampai-sampai Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, maka muliakan tetangga. Siapa tetangga? Tetangga adalah orang yang 40 rumah di depan kita, 40 rumah di samping kanan kita, 40 rumah di samping kiri kita, 40 rumah di belakang rumah kita. Itu tetangga semua. Dan harus baik pada mereka semua. Bahkan ketika tetangga jahat, tetangga jelek, kita pun masih diperintah baik. Kenapa? Tetangga itu adalah orang yang akan kita butuhkan di saat-saat mendesak. Istri mau babaran, ndak punya mobil, tetangganya punya mobil, meskipun hanya Zebra, meskipun hanya Hijet, meskipun hanya Tronton, itu lebih dipilih daripada punya saudara Alphard, Velfire, Lamborghini, tapi ada di Sumatera sana, jauh keburu lahir. Tetangga, kalau orang rumahnya kebakaran, maka dia teriak pada tetangga untuk membantu. Rumah kebakaran kok nek warnet update status, omahku kebakaran bro, ya ndak ada gunanya. Maka orang iman, orang Islam harus baik pada tetangganya, baik pada kanan kirinya. Lu tapi ada tetangga yang jahat, yang jelek, iya. Selama kita di dunia ini, dimanapun kita berada, peluang di situ ada orang baik dan ada orang buruk, itu selalu ada. Kan untuk menguji manusia, beda dengan akhirat. Di akhirat orang baik orang buruk dipisah. Yang baik surga, yang buruk neraka. Selesai. Nek donya baik atau buruk sak RT. Kadang main jejer. Kenapa? Untuk nguji sing baik mau. Bagaimana dia bertentangan dengan orang buruk? Orang yang kata-katanya nyakitin hati, perbuatannya jelek. Nah, itu ujian. Maka jangan mimpi semua orang itu baik pada kita. Enggak. Tapi kita harus baik pada mereka. Tapi mereka tidak semua harus baik pada kita. Dalam artian, ya Allah mengirimkan orang untuk menguji kita. Itu biasanya suka tonggo. Isnani yakrahuhuma ibnu adama yakrahul maut wal mautu khairun lahu minal fitnah wa yakrahu qillatal mal wa qillatul mal aqallu lil hisab. Isnani dua golongan, yakrahu membenci, huma keduanya. Siapa yang membenci? Ibnu Adam, manusia. Manusia itu tidak suka dua ini. Dua apa? Dua perkara. Apa yang disukai manusia? Satu, yakrahul maut wal mautu khairun lahu minal fitnah. Manusia itu tidak senang namanya mati. Karena manusia tidak senang mati, maka dia berusaha untuk hidup terus. Makannya yang enak, olahraganya yang tertata, baca buku kesehatan, gimana agar terhindar dari flu, terhindar dari batuk, terhindar dari penyakit diabetes, terhindar dari kolesterol tinggi, dijaga sekali, jangan sampai sakit, apalagi sampai mati. Kalau mati bisa dengan istri, bisa dengan harta, bisa dengan anak, bisa dengan cucu. Padahal wal mautu khairun lahu minal fitnah. Kematian itu lebih baik baginya daripada fitnah. Wa yakrahu qillatal mal. Manusia itu tidak suka qillatal mal, sedikitnya harta.
wong kuwi ra pengin melarat. Is umum. 99,999% lah. Orang nggak pengen melarat. Nggak seneng. Orang nggak seneng melarat. Melarat itu enak lah. Mau beli apa-apa nggak ada. Mau ingin itu nggak kita sampean. Kenapa? Karena miskin. Tapi wakilatul mal aqalul hisab. Sedikitnya harta itu lebih sedikit hisabnya. Nah, terus bagaimana ini? Apakah harus senang mati atau senang miskin? Tidak juga. Ini sifat dasar manusia. Nah, kita gimana? Kalau Allah kasih umur panjang, ya alhamdulillah, gak usah bunuh diri. Kalau Allah kasih harta banyak, ya alhamdulillah. Tapi nek sampai ternyata Allah mematikan kita, ya udah terima. Kenapa? Mungkin itu lebih baik daripada kita masih hidup. Isi urip nyala menungso pola tingkai, atau isi urip lagi dosa terus dimatikan oleh Allah. Kita ya pengen kaya, lumrah. Kerja biar kaya ya wajar. Tapi ketika sedikit harta, Allah Nabi mengingatkan, sesuk hisabnya gampang. Kalau misalnya semua orang dimotivasi kaya, tidak ada rambu-rambu kayak gini, orang bisa tamat, bisa gesek gosok. Karena Nabi ngasih rambu-rambu. Yang kaya ya dikasih motivasi, yang miskin jadi kasih kabar gembira. Ya kok kasih motivasi kaya gimana? Orang kon zakat kan motivasi kon kaya. Wong zakat itu kalau sampai nisab. Nisab itu tidak sedikit. Nisab emas 85 gram. 1 gram 1 juta ya 85 juta. Nisab kambing 40. Kalau 1 kambing 2 juta ya udah 80 juta. Nisab sapi 30. Kalau sapi harganya 3 juta berarti 900 juta. Kan sama-sama kan suruh kaya itu. Suruh haji. Haji itu bayarnya 40 juta. Kan suruh kaya. Tapi andai kata ternyata tidak kaya, tidak boleh stres, tidak boleh frustasi. Mungkin itu satu proses. Gitu saja. Isnani yu'ajjiluhumullahu fid dunya. Ada 2 perkara yang yu'ajjilu, menyegerakannya, huma 2 itu siapa? Allah yang menyegerakan fid dunya, di dunia. 2 perkara ini hukumannya disegerakan di dunia. Apa itu al-baghyu? Baghyun. Wa uququl walidain, perbuatan mesum itu dosanya disegerakan. Mulane orang zina itu berat. Ning dunyane srekoso. Di dunia ada rekoso. Mungkin kena sipilis, mungkin kena AIDS, mungkin dia punya anak, lalu kemudian ya masalahnya banyak lah. Karena ada penyakit menular seksual yang mengerikan ya sipilis, AIDS. Sipilis itu ada beberapa fase, ada 4 fase. Fase yang terakhir itu ya udah bisa menyebabkan mati, bisa menular pada keturunan. Nek hamil iso keguguran. Nek lahir iso lahir ngantek mati sipilis. Nek AIDS hilangnya kekebalan tubuh. Ya gampang penyakit asal mari nih. Itu kenapa? Karena zina.
al-baghiyun. Yang kedua uququl walidain, durhaka pada orang tua. Orang musyrik itu ngantek tekan mati uripe sugih biasa. Orang musyrik dosa paling besar. Orang kafir sampai mati uripe enak biasa. Tapi orang berani sama orang tua, ndak usah ditunggu di akhirat, di dunia pasti dia akan mendapatkan akibatnya. Pasti itu. Maka gimana? Jangan durhaka kepada orang tua. Karena apa? Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Maka ada seorang ulama dulu, aku tahu kapan Allah ridho padaku dan aku tahu kapan Allah marah padaku. Ditanya sama orang, kamu jangan kurang ajar. Lah iya, Allah itu ridho padaku ketika orang tuaku ridho padaku, dan Allah murka padaku ketika orang tuaku murka padaku. Maka harus mencari ridhonya orang tua, karena dia adalah orang yang oleh Allah ditugaskan untuk menjadi sebab keberadaan kita di dunia, perantara keberadaan kita di dunia. Terakhir, ijtanibul kibar, fa innal abda la yazalu yatakabbaru hatta yaqula Allah ta'ala li malaikatihi uktubu abdi hadza fil jabbarin. Ijtanibu, jauhilah al-kibar, sombong. Apa itu sombong? Sombong itu batarul haq wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan ghamdun nas, memandang rendah orang lain, memandang hina orang lain. Itu namanya sombong. Batarul haq, dikasih tahu yang benar gini dia ngeyel, dikasih tahu yang baik gini dia ngeyel. Itu namanya sombong. Kayak iblis disuruh sujud pada Nabi Adam, dia ngeyel. Sombong. Aba wastakbar. Merasa diri lebih mulia, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih hebat. Fa innal abda la yazalu yatakabbar. Seorang yang terus terang sombong itu Allah berkata pada malaikatnya, uktubu abadi hadza fil jabbari. Tulis hambaku yang sombong ini ke dalam golongan orang-orang yang bengis, orang-orang yang kejam. Sombong itu yang kemudian menjadi pangkal dari segala dosa. Semua dosa itu bisa diharapkan tobatnya kecuali sombong. Dosa itu ada karena sombong, ada karena syahwat. Karena sombong merasa lebih hebat, lebih baik dari orang lain, sulit untuk tobat. Buktinya siapa? Iblis. Iblis merasa lebih baik daripada Nabi Adam, maka dia enggan untuk sujud, untuk memberi penghormatan pada Nabi Adam. Tapi karena sahabat masih bisa diharapkan. Nabi Adam melanggar larangan Allah. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekat-dekat pohon ini. Kalau kau dekat dengan pohon ini, kau akan jadi orang yang zalim. Nabi Adam mendekati pohonnya, menikmati buahnya. Maka Allah keluarkan Nabi Adam dari surga. Apa beda iblis dan Nabi Adam dalam kasus ini?
Iblis dikeluarkan dari surga. Dia mencari kambing hitam. Dia menyalahkan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dia tidak menyalahkan iblis. Bisa saja dia mengatakan, ya Allah, aku ditipu iblis, ya Allah. Ya Allah, aku dibujuk iblis, ya Allah. Tidak. Tapi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah berbuat aniaya, berbuat zalim pada diri kami sendiri. Kalau tidak Engkau ampuni dan tidak Engkau rahmati, niscaya kami masuk orang yang rugi. Iblis enggak. Ketika iblis dikeluarkan dari surga, tanya sama Allah, mengapa engkau mengeluarkan aku dari surga? Loh, mengapa engkau tidak mau sujud pada Nabi Adam? Apa jawab iblis? Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedang kau ciptakan Adam dari tanah. Iblis merasa lebih mulia karena dia dari api. Nabi Adam hanya dari tanah. Ini logikanya setan. Merasa lebih baik. Maka hindari perasaan lebih baik. Wallahu a'lam.